Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang afiksasi pembentukan adjektiva. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Fatimah Zahra dengan NIM 2010221006 dan saya sendiri Dinda Ulfa dengan NIM 2010221014. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. Keterangan itu dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan. Contoh kata pemberi kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan itu adalah kecil, berat, merah, bundar, gaib, dan ganda. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama anak kecil, yang kedua beban berat, ketiga baju merah, keempat meja bundar, kelima alam gaib, dan keenam pemain ganda. Adjektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbial kalimat. Fungsi predikatif dan adverbial itu dapat mengacu ke suatu keadaan. Contoh kata pemberi keadaan ialah mabuk, sakit, basah, baik, dan sadar. Yang pertama, agaknya dia sudah mabuk. Kedua, orang itu sakit dan tidak tertolong lagi. Ketiga, bajunya basah kena hujan. Keempat, ia berhasil dengan baik. Dan kelima, hal itu dikemukakannya secara sadar. Adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinannya menyatakan tingkat kualitas dan tingkat bandingan acuan nomina yang diterangkannya. Perbedaan tingkat kualitas ditegaskan dengan pemakaian kata seperti sangat dan agak di samping adjektiva. Contohnya, anak itu sangat kuat. Yang kedua, agak jauh juga rumahnya. Tingkat bandingan dinyatakan antara lain oleh pemakaian kata lebih dan paling di muka adjektiva. Contohnya yang pertama, saya lebih senang di sini daripada di sana. Kedua, anaknya yang paling besar lulus kemarin. Batasan kata sifat adjektiva adalah segala macam kata yang dapat mengambil bentuk se plus redupliksi kata dasar plusnya. Misalnya, se plus tinggi, tinggi plusnya. Se plus cepat-cepat plusnya. Dan se plus baik-baik plusnya. Karena tinggi, cepat, dan baik dapat mengambil bentuk se plus reduplikasi kata dasar plusnya. Maka ketiga itu tergolong dalam kelas kata sifat atau adjektiva. Batasan lain yang dikemukakan oleh Kraft mengenai kata sifat dalam bahasa Indonesia adalah bahwa segala kata yang dapat diperluas dengan paling, lebih, dan sekali adalah kata sifat. Misalnya, paling sedikit, lebih cantik, dan hitam sekali. Karena sedikit, cantik, dan hitam dapat diperluas dengan paling, lebih, dan sekali, maka ketiga kata itu tergolong dalam kelas kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatimah Zahra, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu afiks-afiks dalam pembentukan adjektiva. Yang pertama yaitu dasar adjektiva berprefiks PE. Ada dua macam proses pembumbuan prefiks PE pada dasar adjektiva, yaitu pertama yang diimbuhkan secara langsung dan kedua diimbuhkan melalui verba berafiks mekan. Contoh yang pertama adalah dasar plus PE sama dengan PE dasar. Yang kedua, dasar ME dasar kan plus PE sama dengan P dasar. Pemberian afiks PE secara langsung dapat terjadi kalau dasar memiliki komponen makna plus sikap batin dan memberi makna gramatikal yang memiliki sifat dasar. Misalnya, pemalu. Contoh dalam kalimat, wanita itu sangat pemalu saat bertemu banyak orang. Yang kedua, pemarah. Contoh dalam kalimat, dia sangat pengecut karena dia sangat pemarah dan tidak bisa mengontrol emosi. .
Yang selanjutnya yaitu dasar adjektiva prefiks se. Pemberian prefiks se pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal sama dasar dengan nomina yang mengikutinya. Misalnya, sepandai A sama pandai dengan A. Contoh dalam kalimat. Roni sepandai Rina dalam hal menggambar. Yang kedua, secantik B sama cantik dengan B. Contoh dalam kalimat, Reni secantik bidadari meski dia tidak bersolek. Yang ketiga yaitu dasar adjektiva prefiks ter. Pengimbuhan prefiks ter pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal paling dasar. Misalnya, tercantik, paling cantik. Contoh dalam kalimat, Dian adalah wanita tercantik yang pernah Doni lihat. Yang kedua, terbodoh, paling bodoh. Contoh dalam kalimat, Randi adalah laki-laki terbodoh karena lebih mementingkan pacarnya ketimbang ibunya sendiri. Yang keempat, dasar adjektiva berkonfiks ke an. Pengimbuhan konfiks ke an pada dasar adjektiva akan memberi makna gramatikal. Agak dasar bila adjektiva itu memiliki komponen makna plus warna, misalnya kehitaman, agak hitam. Contoh dalam kalimat, mobil itu agak sedikit kehitaman berada di bawah lampu hijau. Contoh kedua, kemerahan, agak merah. Contoh dalam kalimat, warna kulit Sinta agak kemerahan pada saat baru lahir. Next slide. Nah, yang kelima yaitu dasar adjektiva berklofiks mekan. Dasar adjektiva berklofiks mekan memiliki makna gramatikal menyebabkan jadi dasar. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna sifat batin, misalnya memalukan, menyebabkan malu. Contoh dalam kalimat, tim sepak bola itu sangat memalukan di lapangan saat bertanding melawan Persija. Contoh kedua, mengecewakan, menyebabkan kecewa. Contoh dalam kalimat, nilai rapor Ana sangat mengecewakan. Yang keenam, dasar adjektiva berklofiks mei. Dasar adjektiva berklofiks mei memiliki makna gramatikal, merasa dasar pada apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna plus rasa batin. Misalnya, mencintai, merasa cinta pada. Contoh dalam kalimat, kedua pasangan itu saling mencintai. Contoh kedua, mengagumi, merasa kagum pada. Contoh dalam kalimat, saya mengagumi laki-laki yang rajin beribadah itu. Yang ketujuh yaitu dasar lain berkomponen makna plus keadaan. Kosakata kategori adjektiva dalam bahasa Indonesia sudah merupakan barang jadi. Namun yang disebut barang jadi ini ada yang 100% berkategori adjektiva itu memiliki komponen makna bendaan atau tindakan. Misalnya merah dan kuning memiliki juga komponen makna bendaan. Sehingga keduanya bisa didahului dengan negasi bukan dan tidak. Bentuk-bentuk bukan merah dan tidak merah sama-sama berterima. Adjektiva marah dan benci juga memiliki komponen plus tindakan. Sebaliknya, nomina untung dan rugi juga memiliki komponen makna plus keadaan, sehingga keduanya sama-sama dapat diberi negasi bukan dan tidak. Yang kedelapan yaitu pembentukan adjektiva dengan afiks serapan. Menurut buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan buku pedoman pembentukan istilah, penyerapan kata dari bahasa asing dilakukan secara utuh, bukan terpisah antara dasar dengan afiknya. Jadi di samping kita menyerap kata standardization menjadi standarisasi, diction disesuaikan menjadi disasi. Begitupun di samping kita menyerap kata objek menjadi objek. Kita menyerap kata objektif menjadi objektif.
Kata serapan dari bahasa Inggris dan Belanda. Kata serapan dari bahasa Inggris dan Belanda yang berkategori adjektif dapat kita kenali dari akhiran dalam tanda petik seperti if, misalnya aktif, pasif, objektif, edukatif, konsultif. Ik, misalnya patriotik, akademik, mekanik, kritik. Istis, misalnya egoistis, persimitis, materialistis, optimis, dan pluralitis. Yang kedua yaitu kata serapan dari bahasa Arab. Kata serapan dari bahasa Arab berkategori adjektiva dapat kita kenali dari akhiran dalam tanda petik antara lain i, misalnya rohani, jasmani, islami, abadi. Wi, misalnya duniawi, ukhrawi, menabawi, surgawi. Nah, tampaknya akhiran unsur serapan baik bahasa Inggris dan Belanda atau Arab tidak produktif untuk pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Hanya untuk pembentukan verba, tetapi juga untuk pembentukan kategori yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.